Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang lagi di channel saya. Pada hari ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini aku mau bahas soal sepak bola dan kita masuk dalam segmen bincang bola. Ya, jadi hari ini saya sudah bersama dengan Kenny. Halo Ken, apa kabar Ken? Salam olahraga. Salam olahraga. Ya, Kenny ini kakakku, dia pendukungnya tim yang ya itu yang tagline-nya tetap H. KTP FFH. KTP FFH. Itu flag flying high. Oke, berita pertama Ken. Mau nggak mau kita harus mengakui keunggulan Liverpool. Sekarang dia sudah juara IPL, luar biasa. Menurutmu gimana Ken? Salah satu mungkin yang aku lihat dia juara IPL tercepat ya, masih sisa sekitar 7-8 pertandingan Ya. dia udah bisa puji gelar gitu. Mungkin kalau nggak salah sih memang salah satu mungkin yang tercepat sekarang sepanjang Sejarah ya? sejarah IPL mungkin ya, sepanjang sejarah IPL. Dan memang dari musim lalu Liverpool udah nunjukin kapasitasnya sebagai tim terkuat di Eropa bahkan di dunia. Jadi Jurgen Klopp meramu strategi nggak cuma dari strategi permainan ya, strategi mulai pembelian pemain yang sukses, ngangkat pemain akademi, salah satunya Trent Alexander-Arnold ya, yang dia angkat dari akademi tim dan sekarang jadi salah satu bek kanan yang cukup impresif, salah satu mungkin yang terbaik dunia sekarang, bisa crossing, bisa tendangan bebas, jadi top lah. Oke, jadi sekarang Liverpool ibaratnya tim yang paling komplit sekarang ya. Tim yang paling komplit Maksudnya merata. ya sejak musim lalu ya, mungkin mulai dari kiper juga mungkin salah satu kiper terbaik dunia juga kan, Alisson. Terus di posisi back juga, back tengah juga Virgil van Dijk juga sekarang bahkan masuk 3 besar, nominasi 3 besar Ballon d'Or ya. Terus back kanan dan back kiri juga ya, mungkin Robertson bukan yang terbaik di dunia tuh, cuman untuk 3 besar aku masukin. Oke lah ya. Oke. Oke. Di posisi gelandang juga ya, cuman gelandang sih Liverpool mungkin dia bermain tanpa playmaker ya. Mungkin ketiga gelandang yang sering diandelin nggak ada yang tipikal seorang playmaker kayak macam gitu ya. Henderson, Wijnaldum lebih ke box to box, Henderson lebih ke box to box juga, tapi juga lebih ke gelandang bertahan. Fabinho apalagi dia memang gelandang bertahan murni, jadi nggak ada playmaker, tapi lini serangnya yang mematikan trio Firmino, Salah dan Sadio Mane. Itu untuk sekarang memang trio paling keren Ya. Jadi berbicara soal gelar ya, Liverpool kan musim lalu baru saja juara Eropa, lalu disusul dengan juara dunia juga, Piala Dunia Antar Klub. Sekarang juara Inggris, jadi bisa dikatakan musimnya lengkap ya. Musim yang lengkap. Bahkan musim lalu sebenarnya juga kalau nggak karena Karius mungkin juga bisa. Iya benar. Bisa juara ya, bukan bisa juara, bukan kalahnya nggak gitu banget lah ya. Kopla ya. Koplak banget itu si kiper udah main tarkam aja lah itu dari Jerman. Jelas Benzema di depan lempar bola gimana? Iya, itu sempat 2 detik sempat kerasukan apa gitu orang, nggak tahu deh itu. Itu juga menurutku Liverpool nggak layak kalah. Kalah tapi nggak harus dengan cara seperti itu ya, terlalu menyakitkan itu ya. Itu ya benar. Bel juga sebenarnya mainnya juga nggak bagus-bagus banget ya, cuman karena lagi di atas angin mati waktu itu ya, akhirnya ya itu Bel waktu itu bikin salto ya. Ya, gol-gol itu juga sebenarnya dia oke lah, golnya keren, tapi permainan secara keseluruhan dia nggak terlalu bagus sebenarnya, biasa aja gitu loh. Ya. Bukan Bel yang kita tahu dulu, cuman ya itulah dia sepak bola. Nah, Liverpool kalah dengan cara seperti itu ya. Nah sekarang ini kan kalau kita bicara soal Liverpool, musimnya udah bagus, sekarang tinggal penghargaan individu, Ballon d'Or. Nah kalau Ballon d'Or sendiri di musim ini kita tahu sudah juara Inggris ya kan, harusnya kalau dihitung juga dengan musim lalu kayak juara champion, juara dunia, harusnya pemain Liverpool banyak yang masuk nominasi harusnya, bahkan harusnya bisa menang. Menurutmu gimana persaingan Ballon d'Or sekarang? Apakah harus Ronaldo, Messi lagi atau untuk pemenang baru? Ya, gitu. Kalau untuk masalah Ballon d'Or mungkin untuk Cristiano Ronaldo mungkin
masanya udah lewat ya kalau menurutku, meskipun dia permainannya dia masih konsisten dengan gol-gol penaltinya ya, di Juventus, cuman cara permainan dia udah menurun masih di, kalau untuk level sekarang Cristiano Ronaldo untuk level permainan sekarang mungkin udah nggak sebagus dulu, mungkin masih lebih bagus Messi, tapi pemain Liverpool memang layak untuk memenangi Ballon d'Or. Mungkin ada Mohamed Salah, Sadio Mane, Alisson, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold layak lah, ya paling nggak seenggaknya masuk nominasi lah. Tapi untuk pemenang kayaknya masih sulit ngalahin Messi kalau menurutku sih. 3 gelar loh Liverpool. 3 gelar, tapi Ballon d'Or itu kita ngomongin, kalau Ballon d'Or menurut pandanganku pribadi itu menghargai individu. Messi top assist sama top skor juga gitu, susah juga. Salah juga oke. Salah, iya maksudnya Salah juga bagus, Mane juga oke. Cuman sekarang kita tahu lah mana ada sih pemain yang bisa jadi top assist sama top skor secara bersamaan di musim yang sama gitu. Ada top skornya si A, top assistnya juga sama si A. Itu yang Sulit ya? itu sulit lah. Luar biasa itu. Messi masih pemain terbaik di dunia tuh sekarang sih. Ini kalau nggak salah juga terjadi di tahun 2013 kalau nggak salah. Waktu Munchen juara treble ya nggak salah ya. Munchen treble tapi Ballon d'Or Ronaldo loh. Iya kan? Ballon d'Or Ronaldo padahal treble loh Munchen, tapi ya mungkin Ballon d'Or emang untuk pemain yang satu pemain yang individualisnya bagus ya mungkin di tahun tersebut ya. Pada waktu itu mungkin rekor gol Cristiano Ronaldo yang gila-gilaan banget ya. Di musim itu Bayern Munchen juga harusnya ada nominasi kalau nggak salah Franck Ribéry. Franck Ribéry waktu itu 2013, tapi ya 2010 juga begitu. Kalau nggak salah yang menang Messi, tapi orang perdebatan harusnya Wesley Sneijder di Inter Milan. Ya, treble Karena Inter waktu itu treble. Cuman sekali lagi kalau menurutku memang Ballon d'Or itu penghargaan untuk individu ya, untuk individu, bukan untuk tim. Kalau meskipun timnya juara Champions League tapi atau treble atau apapun itu, tapi pemainnya menonjolnya nggak semenonjol banget yang kayak Ronaldo yang mungkin satu musim bisa cetak 50 gol, 60 gol itu gila banget. Luar sih. Biasa itu ya. Itu apalagi Messi ya. Apalagi Messi. Iya. Nah, itu semusim loh. Oke, jadi ya selamat lah buat Liverpool ya. Arsenal di mana sebenarnya? Arsenal kalau menurutku sih itu tim sekarang memang lagi hancur-hancurnya, mungkin lagi aku nggak tahu itu sampai kapan ya. Aku lihat Arsenal semenjak ada Wenger, tapi semenjak ditinggal Wenger juga makin hancur, makin ya ibaratnya apa ya, Gimana? Kamu ungkapkan. main tarkam aja lah. Arsenal itu main nggak bagus, pemain juga paling yang pemain yang bener-bener top menurutku cuman Aubameyang kalau untuk sekarang ini. Itu salah klub ya masalahnya, mungkin kasihan juga gitu dia di Dortmund langsung main ke Arsenal, dia kayak main sendirian, yang lainnya udah benar-benar nggak bisa nunjukin performa yang apik lah, kecuali harusnya striker di depan, kalau Aubameyang harus jemput bola ke belakang. Makanya kapan minta golnya itu susah ya. Kemudian dia masih subur loh, masih bisa top skor kedua atau ketiga di Liga Inggris lah, di bawah Jamie Vardy. Jadi Aubameyang luar biasa, Arsenalnya di bawah standar, dan harusnya Aubameyang pindah aja lah. Ya, tapi Arsenal tetap ada yang bisa dibanggakan loh. Apa itu? Bisa dibanggakan loh Arsenal. Apa itu? Trofi emasnya nggak ada yang ngalahin loh. Ini invincible loh. Udah berdebu kali ya tuh kalau ngomongin sejarah begitu. Ya, kan Arsenal yang bisa dibanggain sekarang cuma sejarah, nggak ada lagi. Sama kayak MU dong. Ya, sama kayak Milan. Udah 7. MU AC Milan udah tapi ya sekarang sih pemain kalau udah nggak ngeluarin duit banyak susah untuk bersaing, karena sepak bola sekarang memang lebih ke bisnis. Arsenal yang pelit ya udah nggak usah ngarep aneh-aneh. Bayangin siapa? PP itu harganya 80 juta ya kalau nggak salah ya. Sekitar hampir 80 juta pounds. Nicolas Pepe back sayap kanan. Iya, terus Ziyech 40 juta mau ditawar. Dia 40 juta ditawar, dan akhirnya yang jelas-jelas Ziyech yang jelas-jelas kualitasnya udah teruji lah di Liga Champions tahun 2018-19. Waktu Ziyech gila banget itu di Ajax, cuman ya
Gimana Arsenal, ya? Arsenal buta aja gitu. Tapi ya alhamdulillah hanya Chelsea yang bisa ngambil, dan aku yakin 95% Ziyech bakal berkontribusi besar buat Premier League dan Chelsea di musim 2020-2021. Oke, mantap mantap. Ya tapi setidaknya Arsenal tetap konsisten lah ya. Konsisten dengan kekalahannya, Bukan, konsisten ngelawan. konsisten lawaknya. Ya pelatih hiburan ya kan. Arsenal memang tim lawak. Arsenal tim lawak saat ini ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal Chelsea ya. Chelsea setelah Ziyech sudah meresmikan juga Timo Werner ya kan. Padahal ini kan pemain buruannya Liverpool. Tapi tiba-tiba Chelsea nikom dan berhasil resmi sekarang Werner ke Chelsea. Menurutmu gimana nih? Chelsea ke depannya bakal seperti apa nih? Kalau Chelsea dengan Werner-nya sih, Werner tipe striker yang mungkin untuk sekarang striker Chelsea kan lebih ke tipe benar-benar striker yang di depan kayak Abraham atau Giroud ya. Ya. Beda tipikal sama Werner yang mungkin lebih punya kecepatan, lebih skillful. Jadi tipikalnya jelas beda daripada dua striker ini sekarang. Jadi karena kecepatan dan pergerakannya yang bagus itu mungkin Ziyech bakal lebih mudah cari dia. Dia punya bisa lari ke kiri, ke kanan, lebih mobile lah. Jadi lebih enak. Ziyech kan jago-jago tuh bola atasnya tuh. Yeah. Bola atasnya tuh jago. Crossing-crossing. Jadi dia ngelihat Werner gerak, tinggal passing, nyampe ke dia, gol udah. Tapi nanti Werner bakal lebih jadi striker sendirian atau bakal ada yang mendampingi? Jadi kayak mungkin Ada dua opsi tandem. sih. Ada dua opsi sih sebenarnya, ada dua opsi. Opsinya itu mungkin dengan Werner mungkin bisa dijadiin pemain sayap kanan atau sayap kiri, karena kan Willian atau Pedro bakal cabut Ya, ke rumornya ya. rumornya bakal cabut karena kontrak mereka habis, dan Chelsea nggak pernah ada kebijakan untuk nggak kasih kontrak jangka panjang untuk pemain yang udah umur 30 tahun ke atas. Dan Pedro udah hampir pasti nggak diperpanjang, Willian masih 50-50. Jadi mungkin Werner bisa gantiin posisi mereka di posisi sayap ntar, atau strikernya mungkin pakai Tammy Abraham atau Giroud. Di real strikernya kanan mungkin Werner, kiri Pulisic, bisa jadi begitu. Atau mungkin opsi lain Werner jadi target man, kiri Pulisic, kanan Mason Mount, atau ntar winger baru, atau Ziyech mungkin, nggak tahu. Nah, sekarang kita beralih ke tim yang keren satu lagi nih, MU. MU kan sekarang Pogba sudah sembuh ya kan. Jadi kemungkinan musim depan Pogba sama Bruno bakal diduetkan. Menurutmu mereka bakal flop atau flop? Kalau aku berharapnya sih flop aja sih. Biar Chelsea bisa juara. Biar dia lebih gampang. Nah, kalau MU bukan saingan Chelsea sih sekarang kalau menurutku. Bukan levelnya. Oke, mungkin Lampard beberapa kali kalah dari MU. Cuman kalau secara permainan Lampard itu nggak kalah sama MU waktu itu. Secara permainan itu aku bisa maklumin karena Chelsea kan nggak bisa beli pemain, beda sama MU yang udah ngeluarin saat itu belum bisa beli pemain ya Chelsea. belum bisa beli pemain kan. Jadi dengan pelatih muda, pelatih yang minim pengalaman, tetap aja dia bisa bawa Chelsea ke 4 besar. Itu udah luar biasa banget. Beda dengan MU yang udah beli ini, beli itu, tapi ya masih susah. Dengan MU yang udah beli itu, tapi ya masih susah. Jadi bandingan ya secara realistis lah, bayangin kalau Lampard dikasih duit banyak, lu beli ini, lu racik sendiri strategi, wah gila banget gitu. Jadi bakal top ya Chelsea. kalau ngomongin Chelsea lagi nih, tapi karena yang dibahas ini si MU Pogba sama si Bruno, Gimana, flop atau flop? berharapnya flop, teman, karena Pogba sama Bruno ini punya peran yang beda ya. Mungkin Bruno lebih ke attacking, Pogba lebih ke box to box. Jadi mungkin menurutku sih, aku lihat di 2 pertandingan terakhir kemarin mereka cukup solid, cukup bagus, cukup oke di lini tengah. Jadi musim depan mungkin bakal bisa menyulitkan meskipun nggak bisa nyalip Chelsea. Oke, mantap. 4 besar kemungkinan bisa ya. Apa? MU 4 besar Manchester City, Liverpool, Chelsea, sama satu lagi Spurs. MU tetap ke Europa League aja. Arsenal? Gak usah, sama aja. Kalau Arsenal aku bukan benci Arsenal, cuman realistis.
realistis Arsenal kayaknya masih susah ke Liga Champions. Jadi yang ada dua kemungkinan ini Spurs sama MU, tapi aku milih Spurs. Oke, siap. Nah, ini di Liga Inggris ini kan sekarang sudah ada aturan baru, yaitu ada pergantian 5 pemain. Oke. 5 pemain ini menurutmu gimana nih? Pergantian 5 pemain ya, kalau menurut saya sih ya, positif lah ya, bisa pelatih bisa bikin strategi lebih banyak, bisa banyak pilihan. Itu kan fungsinya kan juga biar untuk kestabilan apa ya, daya tahan tubuh pemain kan ya. Iya. Itu tapi pergantian dari 5 pemain itu cuma bisa buat 3 sesi, 3 kesempatan. 3 kesempatan ya. Nah, maksudnya 3 kesempatan itu kan 5 nih, 2 1 atau mungkin ada 1-1-3 pilihan lain gitu. ya 1-1-3, nggak bisa 1-1-1-1 nggak bisa, jadi cuma dapat 3 kesempatan. Di bench juga yang biasanya 7 sekarang bisa nambah lagi 2, jadi ada 9 pemain cadangan. Banyak pilihan, jelas itu positif banget. Sama ada peraturan baru yaitu water break ya. Water break diberikan ke pemain itu di menit ke 23-an di setiap babak. Jadi babak pertama berarti mungkin menit 23, babak kedua menit ke 68 berarti. Jadi setiap pertandingan 2 kali ya. Setiap pertandingan 2 kali di menit masing-masing 23 Iya. pertandingan. Dan itu Selama berapa? selama menit ya? 1 menit. 1 menit ya. Nah, selama 1 menit minum air dari botol masing-masing, dan itu jelas karena buat mencegah penularan COVID-19. Jadi kan itu kan kesempatan buat pemain biar nggak dehidrasi, biar nggak terlalu capek-capek banget. Jadi pemain harus fit terus. Sekarang kita beralih ke Liga Spanyol nih ya. Ada rumor yang mengatakan bahwa Griezmann sama Messi berantem. Nah, ini gimana? Sudah musimnya baru saja, secara klasemen mereka baru saja disalip oleh Madrid ya, kita tahu, dan sekarang ada rumor seperti itu ya, otomatis akan mengganggu kestabilan tim. Jelas. Nah, menurutmu itu gimana? Apa benar rumor itu atau gimana ya? Dari rumor sih, kalau rumor seperti itu sih, oke, mungkin menurutku sih benar. Mungkin mereka bersih tegang, karena kan dari awal kan aku pernah baca berita juga, Messi nggak terlalu suka waktu Griezmann datang itu. Messi nggak terlalu suka karena Messi kan kepengennya tuh Neymar. Messi tuh pengennya Neymar balik, dan ternyata petinggi Barcelona, mungkin harganya Neymar tinggi banget ya, dijual ke 200 jutaan ke PSG juga mau minta lagi 200 juta dong supaya Dari modal ya, itu dari modal. balik modal. Cuman buat Barcelona mungkin berat, nah dia dibelilah nih Griezmann cuma seharga 126 juta euro kalau nggak salah. Iya. 126 juta euro dibeli dari Atletico Madrid, dan performanya juga nggak terlalu impresif. Bukan Griezmann yang biasa kita lihat, dari ketajaman, dari skillnya mungkin udah nggak terlalu berkembang di Barcelona. Jadi mungkin pengaruh Messi juga di sono. Beberapa kali Messi juga menyatakan nggak suka sama dia, dan akhirnya kemarin mereka kabarnya sih sempat adu fisik, sempat dilerai sama teman-temannya, sempat dilerai sama pelatihnya Quique Setien. Kalau yang cari masalah Messi sama siapa sih Griezmann ya bukan Messi yang cari masalah, yang korbannya ibaratnya Griezmann yang sering dicengin lah mungkin dalam tanda kutip ya, mungkin harus jauh. Kabarnya sih Barcelona ngincer Lautaro Martinez dari Inter Milan mungkin buat jadi Griezmann. Sekarang kita beralih ke Real Madrid ya. Sergio Ramos lebih tepatnya. Ramos di 2 pertandingan terakhir lagi on fire, cetak penalti dan kemudian cetak gol free kick cantik nih. Jadi Ramos ini sebenarnya striker atau back sih sebenarnya? Ya kalau misalnya back udah jelas lah, dia udah kartu kuningnya berapa, kartu merahnya berapa, Iya, tahu luar sendiri, biasa. salah satu yang terbanyak di dunia sekarang koleksi kartunya, salah satu back dengan yang Barbar ya. barbar, keras menjurus kasar, tapi punya skill. Jadi nggak cuma sekedar kasar atau mungkin Sekedar kasar kayak siapa berarti? Haryono. Nah, beda tuh kalau begitu. Persib Bandung tuh. Iya. Itu kasar itu. Tapi kalau kita ngomongin Sergio Ramos, dia serba bisa. Aku ingat dulu dia tuh pertama kali waktu dibeli dari Sevilla, dia dimainin di posisi, dia sebenarnya bisa jadi bek tangan juga, tapi dia sempat main di posisi bek kanan. Waktu itu
akhirnya geser posisi seniornya waktu itu di Madrid, si Michael Salgado. Sempat geser Salgado di posisi bek kanan. Salgado akhirnya jadi yang awalnya nggak tergantikan terus cadangin hanya gara-gara Sergio Ramos, dan akhirnya di beberapa kesempatan dia main di bek tengah. Meskipun bek kanan dia juga beberapa kali cetak gol sih, dan akhirnya dia sempat geser ke bek kanan, bek tengah, kembali ke bek tengah, main lagi di bek kanan, main lagi di bek tengah. Sebenarnya benar-benar permanen di bek tengah ini dalam, kalau nggak salah di era Galacticosnya Kakak atau Ronaldo masuk. Nah itu si Ramos benar-benar paten di bek tengah tuh kalau nggak salah, seingatku. Jadi bek kanan udah nyaris gak pernah Sergio Ramos main di bek kanan pada waktu itu dan sampai sekarang. Dia juga perkembangannya cukup bagus ya, dia bisa bola mati, bisa Hampir semua bisa hampir dia. semua bisa. Sundulannya udah kita tahu, duel udaranya juga Ya. ngeri banget gitu. Ya bisa free kick juga ya, meskipun free kicknya nggak sesekali jadi gol, cuman dia bisa kan. Pernah cetak Panenka juga di penalti. Iya. Penalti susah loh. Penalti susah gimana maksudnya? Minta gol penalti susah. Susah karena Tanya kan Messi. sering gagal ya. Kalau Messi kan lawan Peter Cech aja nggak bisa dia. Nah, lah ya, penalti susah. Ramos tuh salah satu back tersubur loh sekarang. Ya, Padahal dia back loh. Luar biasa Ramos itu. ya oke lah, salah satu back tengah terbaik dunia sekarang selain Virgil van Dijk ya. Tapi Ramos udah lama banget ya. Ya, Virgil van Dijk konsisten baru-baru, tuh Ramos ya. itu ya kan. Van Dijk kan baru 2-3 tahun terakhir lah. Ya kan. Sekarang kita beralih ke Liga Italia. Liga Italia persaingan sekarang lebih ketat. Juve sama Lazio cuma beda berapa? 3 poin ya? 3 poin, 2 poin gitu. Nah, menurutmu siapa yang bakal kepleset? Juventus persis juara. Juve pasti juara. Juventus juga karena jam terbang. Lazio juga nggak konsisten. Aku yakin Mauricio Sarri bakal dapat gelar keduanya musim ini. Setelah musim lalu di Chelsea, gelar pertamanya sepanjang dia jadi pelatih, dan kali ini akan dapat gelar selanjutnya sebagai pelatih lagi. Tapi Mauricio Sarri. kalau lihat permainannya Ronaldo akhir-akhir ini gimana bro? Masa golnya banyak penalti mulu, penalti lagi ya Kan kan? tadi bilang penalti susah. Iya, tapi banyakkan penalti bro. Kalau Gimana? masalah penalti kan ya Ronaldo mungkin secara ketajaman atau mungkin secara insting mungkin nggak sehebat dulu, cuman dia tetap pemain yang punya skill bagus, tetap Mentalnya bagus, punya yang pemain yang paling mental bagus. Dengan penalti itu mungkin ya penalti juga nggak didapat dengan cara yang mudah ya. Kalau dilanggar ya penalti sih. Iya. Mana juga pelanggaran di dalam kotak penalti, salah sendiri ngapain main pelanggaran di situ. Ya kalau nggak mau ya nggak usah bikin langgar gitu loh maksudnya. Tapi kalau lihat performanya Ronaldo di beberapa pertandingan terakhir gitu loh. Kayak kemarin waktu lawan Nice itu juga banyak peluang tapi nggak bisa ngegolin gitu loh Ya Ronaldo. makanya aku kan udah bilang tadi mungkin secara ketajaman dia udah menurun, cuman secara insting agak turun, cuman masih tetap Ronaldo. Dia dari sekian banyak peluang pasti ada golnya. Meskipun oke lah, mungkin dulu 3 peluang 2 gol, mungkin sekarang harus 7 peluang baru bisa cetak 2 gol. Daripada Atau begitu, usia tapi mungkin tetap ya udah 35 tahun, udah mau 35 tahun udah kita nggak usah ngarep lebih lah ke Ronaldo. Dia juga manusia, robot-robotnya Dia orang. superstar loh, nggak bisa. Superstar itu harus jadi spotlight, jadi wah lampu sorot. Ya, Ya dia, kan? dia superstar, cuman aku sebagai manusia juga ngerti lah, usia nggak bisa membohongi gitu loh. Iya. Nah kalau Lazio gimana? Peluangnya Lazio untuk jadi juara Scudetto nih? Ya meskipun dia di posisi kedua juga peluangnya paling cuma 20% menurut gua. Tetap juaranya tetap si Juventus. Sudah pasti Juventus. Aku sempat dari kemarin juga sama teman-temanku bilang Liverpool yang juara, dan beneran Liverpool yang juara. Aku realistis, dan sekarang Juventus bakal tetap jadi juara. Mungkin kalau musim depan mungkin Bisa beda. bisa Inter atau bisa Napoli, tapi Lazio tetap nggak masuk hitunganku. 4 besar musim depan siapa? Liga Italia. 4 besar musim depan. Iya. Juventus, Inter, Napoli, AS Roma. AS Roma. Loh, AC Milan dia AC Milan. AC Milan lagi sama kayak inilah, sama kayak Arsenal lah, sama-sama pelit, sama-sama kiri juga. Aku sekali lagi aku bilang ke tim, kalau nggak bisa ngeluarin duit nggak akan bisa jadi juara. Barcelona yang terkenal dengan La Masia-nya sekarang harus beli pemain mewah buat berprestasi. Buat bersaing ya.
kalau pendukungnya Arsenal ya jangan dukung Arsenal lah ya. Arsenal kan lagi jelek, ini mending dukung timnya lagi di atas kayak City, Liverpool, oke lah ya. Jangan dukung Arsenal, nanti dicengin terus, nanti kamu nggak masuk sekolah nanti ya. Kasihan. Kasihan, nanti kau dibully. Oke, untuk harapanmu musim depan Chelsea bakal apa yang kamu inginkan di Chelsea musim depan? Harapan musim depan nggak muluk-muluk sih, paling cuma treble doang sih cukup. Treble. Karena kan udah pernah juara Premier League, udah pernah juara Liga Champion, Europa League, FA Cup, Capital One Cup. Jadi satu-satunya harapanku ya cuman mengawinkan gelar itu buat jadi satu musim treble. Kalau bisa langsung 4 gelar langsung atau 5 gelar langsung. Wah, sixtuple bisa ya. Semua maunya. Kayak Barcelona tuh. Enggak, tapi nggak muluk-muluk sih. Kalau itu muluk-muluk ya, Iya. treble aja lah. Iya. Kalau aku harapanku sih Buat apa nih AC Milan atau Real Madrid? AC Milan. AC Milan dulu, tapi karena ya aku berharap AC Milan belanja lah, belanja pemain bintang. Belanja sih, ayo. Ojo belanja ya. Terus masuk 4 besar gue alhamdulillah peringkat 5 ya bagus apa-apa. Nek harapanku buat Madrid juara Liga Champions, juara Liga Spanyol. Terus beli pemain bintang. Ojo Hazard diandal, ojo Hazard tuh sing diandal loh. Hazard tuh ya diandal loh sih. Banyak cedera ya. Veteran. Banyak cedera susah. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan nyalain lonceng biar tahu kapan aku akan update video selanjutnya. Oke, see you next time. Thank you for watching. I'm out. Salam olahraga. Salam olahraga.